Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Hafiz Maeswara dari kelas IFB 1B dengan NIM 2111076 dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika Universitas Mulia Balikpapan. Video ini merupakan bentuk tugas besar atau proyek UAS dari mata kuliah Sistem Digital dengan dosen pengampu Bapak Yustian Servanda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gerbang logika. Untuk isi materinya, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian gerbang logika berdasarkan dari jurnal-jurnal yang sudah saya baca. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gerbang logika dasar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang gerbang logika bentukan. Dan yang terakhir, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang jawaban dari contoh soal yang sudah diberikan Bapak Yustian Servanda. Yang pertama, pengertian gerbang logika. Pengertian gerbang logika yang pertama dikutip dari jurnal berjudul Pemanfaatan Aplikasi Electronic Workbench (EWB) pada mata kuliah Logika Informatika materi gerbang logika, menyebutkan bahwa gerbang logika merupakan sebuah pembentuk dari suatu sistem elektronika digital yang akan merubah satu atau lebih sinyal yang masuk menjadi satu keluaran yang logis. Pengertian gerbang logika yang kedua dikutip dari jurnal berjudul Perangkaian Gerbang Logika dengan menggunakan MATLAB Simulink, menyebutkan bahwa gerbang logika adalah suatu satuan yang berwujud dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Pengertian gerbang logika yang ketiga dikutip dari jurnal berjudul Rancang Bangun Alat Praktikum Gerbang Logika Dasar berbasis OP-AMP, menyebutkan bahwa gerbang logika merupakan sebuah sistem pemrosesan dasar yang memproses inputan dengan bentuk bilangan biner menjadi sebuah output yang menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau rendah. Lanjut ke materi gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar terdiri dari tiga macam. Yang pertama ada gerbang AND, yang kedua ada gerbang OR, yang ketiga ada gerbang NOT. Yang pertama, gerbang AND. Gerbang AND adalah gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih saluran input dan satu saluran output. Untuk bentukan dari gerbang AND bisa kalian lihat pada sisi kiri bawah. Lalu, prinsip kerja gerbang AND. Output gerbang AND akan menghasilkan sinyal tegangan tinggi atau 1 jika inputannya tegangan tinggi semua atau 1 semua. Selain itu, outputnya akan menghasilkan tegangan rendah atau 0. Seperti yang bisa kalian lihat pada tabel kebenarannya di sebelah kanan bawah, apabila inputan 0 bertemu dengan 0, maka outputnya adalah 0. Apabila 0 bertemu dengan 1, maka outputnya adalah 0. Dan apabila 1 bertemu dengan 0, maka outputnya 0. Lalu, jika inputan 1 bertemu dengan 1, maka outputnya 1. Untuk ekspresi boolean dari gerbang AND, ada yang menggunakan titik dan ada yang tidak menggunakan titik. Lalu, untuk pembacaannya, dibaca F sama dengan A and B. Lalu, ke gerbang OR juga memiliki dua atau lebih saluran input dan mempunyai satu saluran output. Untuk bentukan dari gerbang OR bisa kalian lihat pada sisi kiri bawah. Lalu, prinsip kerja gerbang OR, output gerbang OR akan menghasilkan tegangan tinggi atau 1 jika salah satu inputannya atau keduanya adalah tegangan tinggi atau 1. Jika keduanya tegangan rendah atau 0, maka outputnya juga 0. Seperti yang bisa kalian lihat pada tabel kebenarannya, 0 bertemu dengan 0 hasilnya 0, 0 bertemu dengan 1 hasilnya 1, 1 bertemu dengan 0 hasilnya 1, 1 bertemu 1 hasilnya 1. Untuk ekspresi booleannya menggunakan tanda tambah dengan dibaca F sama dengan A or B. Lalu masuk ke gerbang NOT atau negasi atau inverted. Gerbang NOT merupakan gerbang yang memiliki satu saluran input dan satu saluran output. Untuk bentukannya bisa kalian lihat pada sisi kiri bawah. Lalu prinsip kerja gerbang NOT, output akan menghasilkan tegangan tinggi
atau 1 jika inputannya tegangan rendah atau 0 dan sebaliknya. Seperti yang bisa kalian lihat pada tabel kebenarannya, apabila inputannya adalah 0, maka nanti akan dirubah menjadi 1. Lalu apabila inputannya 1, maka outputnya akan berubah menjadi 0. Ekspresi boolean dari gerbang NOT menggunakan garis di atas huruf inputannya dan juga ada menggunakan garis yang bergelombang. Untuk pembacaannya dibaca F sama dengan NOT A. Lalu yang ketiga, materi ketiga, gerbang logika bentukan. Gerbang logika bentukan terdiri dari 4 gerbang. Yang pertama ada gerbang NaN atau NOT N, yang kedua ada gerbang NOR atau NOT OR, yang ketiga ada gerbang XOR atau Exclusive OR, lalu yang keempat ada gerbang XNOR atau Exclusive NOT OR. Gerbang NaN. Gerbang NaN atau NOT N memiliki 2 atau lebih saluran input dan 1 saluran output. Untuk gambarnya bisa kalian lihat pada sisi kiri bawah yang merupakan gabungan dari bentuk gerbang N dan gerbang NOT. Lalu, untuk prinsip kerja gerbang NaN, output akan menghasilkan tegangan rendah 0 jika semua inputannya tegangan tinggi. Seperti yang bisa kalian lihat pada tabel kebenarannya, ini merupakan kebalikan dari gerbang N, di mana 0 bertemu dengan 0 hasilnya 1, 0 bertemu dengan 1 hasilnya 1, 1 bertemu dengan 0 hasilnya 1, dan 1 bertemu 1 hasilnya 0. Dan untuk ekspresi booleannya bisa kalian lihat pada slide PPT-nya dengan dibaca F sama dengan A NaN B. Lalu gerbang NOR. Gerbang NOR juga memiliki 2 atau lebih saluran input dan 1 saluran output. Untuk bentukan gerbangnya bisa kalian lihat pada sisi kiri bawah, yang dimana merupakan gabungan dari gerbang OR dan juga gerbang NOT. Lalu prinsip kerja gerbang NOR, outputnya akan menghasilkan tegangan rendah 0 jika salah satu atau semua inputannya tegangan tinggi. Seperti yang tertera pada tabel kebenarannya, ini merupakan kebalikan dari gerbang OR, di mana 0 bertemu dengan 0 hasilnya 1, 0 bertemu dengan 1 hasilnya 0, 1 bertemu dengan 0 hasilnya 0, 1 bertemu 1 hasilnya 0. Dan untuk ekspresi booleannya bisa kalian lihat pada slide PPT-nya, dibaca F sama dengan A NOR B. Lalu yang ketiga ada gerbang XOR atau Exclusive OR. Untuk Exclusive OR memiliki beberapa prinsip kerja. Yang pertama, kondisi dari prinsip kerja yang pertama, jika inputannya bernilai 0, maka semua output jika inputannya bernilai 0 semua, maka outputnya 0. Seperti yang tertera pada tabel kebenaran yang pertama, di kolom pertama 0 bertemu dengan 0 hasilnya 0. Begitu juga apabila ada 3 inputan 0, 0, 0, maka outputnya 0. Lalu kondisi yang kedua, jika inputan nilai 1 berjumlah ganjil, yaitu apabila ada inputan 1 berjumlah 1, atau inputannya 3, atau inputannya 5, dan seterusnya, maka outputnya 1. Seperti yang bisa kalian lihat di sini contohnya ada 0 dan 1 dan juga 1 dan 0, kedua outputnya 1. Lalu jika inputan nilai 1 berjumlah genap, ya seperti misalnya ada 2 inputan atau 4 inputan atau 6 inputan yang nilainya itu 1, maka outputnya 0. Seperti yang bisa kalian lihat pada kolom yang paling bawah, 1 bertemu dengan 1 hasilnya 0. Lalu untuk ekspresi booleannya bisa kalian lihat pada slide PPT-nya, dibaca Y sama dengan A XOR B. Lalu di sini ada bentuk dari gerbang logika XOR atau XOR. Selanjutnya gerbang XNOR. Prinsip kerja gerbang XNOR juga memiliki beberapa kondisi, di mana kondisinya ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR atau XOR. Kondisi yang pertama, jika inputannya bernilai 0 semua, maka outputnya 1. Seperti yang bisa kalian lihat pada tabel kebenarannya, 0 bertemu dengan 0, outputnya 1. Jika inputan nilai 1 berjumlah ganjil, yaitu apabila ada 1 inputan, 3 inputan, atau 5 inputan yang nilainya 1,
maka outputnya 0, seperti yang bisa kalian lihat pada kolom kedua dan kolom ketiga. Lalu kondisi yang ketiga, jika inputan nilai 1 berjumlah genap, di mana ada 2 inputan, 4 inputan, atau 6 inputan yang nilainya 1, maka outputnya 1, seperti yang bisa kalian lihat pada kolom yang terakhir. Lalu di sini ekspresi booleannya bisa kalian lihat pada slide PPT-nya, dibaca Y sama dengan A XNOR B. Dan di sini juga ada bentuk gerbang logika dari gerbang XNOR. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini adalah contoh soal yang diberikan oleh Bapak Yusten Servanda, dan saya akan mengerjakannya di situs Logically, dan juga tabel kebenarannya nanti akan saya buat di Excel. Oke teman-teman, di sini sudah ada 2 soal yang diberikan oleh Bapak Yusten Servanda. Di sini saya akan mengerjakan soal yang A terlebih dahulu, yaitu F sama dengan not A, N, not B, N, C, XNOR A, N, B, N, not C, XNOR not A, N, not B. Di sini saya akan buat rangkaiannya menggunakan Logically. Di sini kita masukkan 3 inputan, yaitu A, B, dan C. Di sini saya beri label atau beri nama terlebih dahulu. Oke, ini C. Setelah itu, ini berarti kita buat gerbang yang ini, not A, N, not B, N, C. Kita tambahkan gerbang not untuk inputan A dan B. Lalu gerbang C-nya tidak perlu. Di sini kita masukkan gerbang N dengan 3 inputan. Lalu langsung kita tarik begini saja. Oke, lanjut ke bagian keduanya, A, N, B, N, not C. Berarti ini pakai gerbang N lagi dengan 3 inputan. A dan B nya tidak menggunakan not, lalu C nya menggunakan not. Oke. Oke. Lalu di sini yang terakhir, bagian terakhirnya not A, N, not B. Ini kita tambahkan gerbang not lagi untuk A dan B nya. Jadi kalau ditarik langsung berubah jadi not A dan not B dengan gerbang N. Selanjutnya di sini yang terakhir, gerbang terakhirnya adalah menggunakan XNOR. XNOR dengan 3 inputan. Oke. Terus kita jangan lupa tambahkan lampunya sebagai outputnya, hasil outputnya. Nah, di sini sudah menjadi rangkaian dari soal yang A. Selanjutnya saya akan membuat tabel kebenarannya. Nah, di sini sudah saya siapkan tabelnya, dan juga di sini ada soalnya. Untuk membuat tabelnya, pertama kita bikin 3 inputan yang terlebih dahulu, A, B, dan C. Untuk inputan A itu dibagi setengah, jadi 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Lalu untuk inputan B nya dibagi per 2 kali, jadi 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Inputan C nya dibagi selang-seling, jadi 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Oke. Terus ini ada negasi A. Jadi kita tinggal balik hasil A yang ini, kolom A yang ini, lalu kita taruh di sini. Oke. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Lalu yang B nya juga sama, berarti 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Lanjut yang C berarti 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, bagian yang pertama itu not A, N, not B, N, C. Berarti yang ini. Terus ini. Lalu C. Ini.
Ini kita n kan ketiganya, berarti n itu akan bernilai 1 apabila semua inputannya 1. Jika tidak maka 0. Berarti di sini karena yang kolom nomor 2 ini 1, hasilnya berarti 1. Lalu yang sisanya karena tidak ada yang 1 semua, berarti semuanya 0. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Lanjut ke bagian keduanya, A, N, B, N, not C. Berarti ini A, N, B, N, not C. Kita N kan ketiganya, sama seperti tadi, ini berarti 0 karena bukan 1 semua. Ini 0, 0, 0, ini juga 0, ini 0. Nah ini baru 1, lalu ini 0. Lanjut ke bagian ketiga, not A and not B. Berarti not A and not B. Oke. Ini karena 1 semua, jadi 1, ini 1. Lalu ini 0, ini 0, ini juga 0, 0, 0, 0. Lalu untuk yang F atau outputnya menggunakan penyelesaian gerbang XNOR. Berarti ketiga hasil dari gerbang N-nya akan kita selesaikan menggunakan gerbang XNOR. Untuk XNOR sendiri, prinsipnya jika inputan nilai 0 semua maka outputnya 1, jika inputan nilai 1 ganjil maka outputnya 0, jika inputan nilai 1 berjumlah genap maka outputnya 1. Di sini karena inputan satunya berjumlah ganjil, cuma di sini, berarti ini 0. Ini karena genap 1, ini karena 0 semua berarti 1, ini juga 1, ini 1, ini 1, ini karena ganjil 0, ini 1. Oke, sekarang kita tes. Di sini kita pakai yang di sini. Nah, ini sama, kita lihat yang outputnya. Jadi apabila misalnya kita ambil contoh yang kolom kedua nih, apabila input kita memasukkan inputan tegangan tinggi yaitu yang berjumlah 1, maka outputnya 1, berarti lampunya akan menyala. Kita tes. Nah, di sini outputnya akan menyala. Lalu misalkan contoh lagi, jika semuanya 1 atau semua nyala, maka outputnya 1, berarti lampunya nyala. Nah, ini juga semuanya nyala dan lampunya juga nyala. Sekian soal yang A. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal yang ke B. Oke teman-teman, selanjutnya adalah soal yang ke B, yaitu F sama dengan not A, N, B, N, C XOR A, NaN, B or B, N, C XOR A, N, B, NOR, C. Oke, di sini kita akan buat rangkaian logikanya terlebih dahulu dengan 3 inputan. Oke, selanjutnya gerbang bagian yang pertama adalah A, N, B, N, C. Not A, N, B, N, C. Oke. Not A. Terus ini pakai gerbang N dengan 3 inputan. B, N, C. Oke, selanjutnya A, NaN, B. A, NaN, B or B, N, C. NaN, B, NaN. Terus ini A, NaN, B. Terus sebagai gerbang OR.
non B or B and C. Ini masukin gerbang N. Oke. Selanjutnya ada A, N, B, NOR, C. A, N, B, NOR, C. Berarti ini gerbang N untuk A, B, NOR, C. Terus ini gerbang NOR untuk B dan C nya. Lalu NOR nya akan disamakan di sini. Oke, setelah itu kita pakai gerbang XOR. Oke, X 3 inputan, jangan lupa. Dan kita pasang outputnya, yaitu lampu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk membuat tabel kebenarannya. Di sini sudah saya siapkan, tinggal kita masukkan 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 Setelah itu di sini 0 1 0 1 0 1 0 1. Oke, karena ini negasi atau not, jadi kita tinggal ganti. Terus not A, N, B, N, C. Berarti yang ini A, N, B, N, C. Oke, not A, N, B, N, C. Berarti ini 0 0 0, ini 1 0 0 0 0. Oke, ini kita hilangkan lagi warnanya. Setelah itu A non B. Berarti kebalikan dari N. Kalau gitu 0 ketemu 0 itu 1. Ini juga 1. Ini 1 1 1 1. Sorry, yang ini 0 0. Oke. 1 ketemu 1 itu 0 kalau di gerbang not N. Lalu B N C ini berarti 0 0 0, ini 1, ini 0 0 0, ini 1. Selanjutnya di gerbang A non B or B N C, berarti yang ini ya. Ini A non B or B N C. Oke, betul. Ini karena OR, berarti OR itu hanya menghasilkan 0 apabila inputannya 0 semua. Berarti ini 1 ketemu 0 itu 1 1 1 1 1 itu 1, ini 1 1. Nah, ini 0 ketemu 0 itu 0, lalu ini 1. Oke. Ini kita hapus dulu warnanya. Oke. Selanjutnya ada B NOR C. B NOR C. Not OR berarti ya. Not OR berarti kebalikan dari OR. 0 ketemu 0 itu berarti 1. 0 ketemu 1 itu 0 0. 1 ketemu 1 itu 0. Ini 1, ini 0, ini 0, ini 0. Oke. Oke, selanjutnya ada A, N, B, NOR, C. Berarti A, N, B, NOR, C. Berarti yang ini ya. Oke, ini berarti pakai gerbang N. Berarti ini 0, ini juga 0, 0, 0, ini 1, terus ini 0, ini 0, ini 0. Oke, lanjut di gerbang yang terakhir yaitu gerbang F.
berarti F itu output, berarti kita gerbang XOR sekarang. XOR itu jika inputan bernilai 0 semua maka outputnya 0. Jika inputan nilai 1 berjumlah ganjil maka outputnya 1. Jika inputan nilai 1 berjumlah genap maka outputnya 0. Oke. Berarti nota NBNC yang ini, terus yang ini, setelah itu yang ini. Oke, F-nya berarti sorry 0 semua, 0. Oke. Kalau 1 ganjil ya. 1 ganjil. Oke. Berarti di sini karena 1 itu ganjil, ini 1 juga, ini 1. Ini karena ada genap, jadi ini 0. Ini juga 0 karena genap. Terus ini 1 karena ganjil. Ini karena 0 semua berarti 0. Ini karena ganjil berarti 1. Oke. Oke. Ini saya hapus. Oke, untuk contohnya mungkin kita bisa pakai yang 101 ini, berarti ada 2 inputan yang dinyalakan. Kita contohkan, berarti ini 1, ini 0, ini 1. Maka lampunya menyala sesuai dengan ini output yang ini. Berarti tabel kebenarannya benar dan berhasil. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.